Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspitasari, NIM 22963477 dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya berasal dari Bekasi. Usia saya 21 tahun. Jadi, seandainya jika saya memimpin sebuah organisasi, saya akan memimpin organisasi di dalam lingkup mahasiswa, contohnya senat. Visi yang akan saya bangun ketika saya menjadi pemimpin suatu organisasi adalah menjadikan organisasi tersebut itu dikenal oleh universitas dan mahasiswa dan diakui, serta memberikan dampak yang baik untuk seluruh kalangan di dalam universitas dan memberikan perubahan yang lebih baik ke depannya. Sedangkan misi yang akan saya bangun, saya akan berusaha meningkatkan performa kerja organisasi menjadi lebih baik dan mampu menyalurkan atau menampung aspirasi mahasiswa universitas. Sedangkan strategi yang saya gunakan, saya akan berpartisipasi dan terus aktif di berbagai kegiatan dan program yang disediakan oleh organisasi tersebut dan memotivasi para anggota untuk selalu aktif berpartisipasi serta memberikan wadah untuk mendengar pendapat dan ide setiap anggota agar anggota merasa lebih dihargai dan lebih banyak berkontribusi. Selanjutnya saya akan memberikan pelatihan kepada setiap anggota agar setiap anggota organisasi belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan benar, serta memberikan mereka tanggung jawab untuk membantu mengasah keterampilan dan bagaimana cara mereka menangani suatu masalah. Dan satu yang paling penting merupakan komunikasi yang efektif atau komunikasi yang terbuka. Saya akan membangun sistem komunikasi yang terbuka untuk seluruh anggota organisasi dan memanfaatkan platform sosial media untuk berkomunikasi dan terhubung satu sama lain. Cara saya memulai proses untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama pastinya saya harus mengenali diri saya sendiri, apa kekurangan dan kelebihan diri, lalu menganalisa bagaimana cara saya menghadapi suatu tantangan, bagaimana cara saya berinteraksi dengan orang-orang baru, lalu bagaimana cara saya tuh mengaplikasikan peran kepemimpinan saya terhadap orang lain. Selanjutnya terus berlatih dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar, lalu belajar juga dari suatu kesalahan dan bersifat terbuka terhadap orang-orang sekitar, serta menerima saran, kritik dan saran dari para anggota organisasi. Satu lagi yang tak kalah penting, berlatih skill berkomunikasi dengan baik. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik oleh tiap anggota organisasi, dan kita juga harus membangun hubungan yang positif dengan anggota serta memberikan contoh yang baik dengan nilai-nilai atau prinsip yang telah kita pegang, serta kita harus memberikan empati kepada tiap anggota organisasi. Cara saya menyampaikan visi dan misi organisasi, saya akan melakukan komunikasi efektif dan komunikasi terbuka terhadap seluruh anggota organisasi. Serta saya harus mengetahui dengan jelas apa visi dan misi dari organisasi tersebut. Dengan kita mengetahui visi dan misi tersebut, kita akan lebih mudah dan akan lebih memahami terhadap tujuan organisasi tersebut yang akan kita sampaikan kepada anggota organisasi. Cara saya menangani suatu masalah ketika terjadi dari dalam pihak internal. Yang pertama, saya akan melakukan komunikasi terbuka dengan seluruh anggota organisasi, lalu menganalisa apa akar dari masalah tersebut dan menangani gejalanya, lalu berunding dengan seluruh anggota organisasi untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut dan tidak bersikap egois saling menyalahkan satu sama lain. Jika masalah yang ditimbulkan melalui pihak eksternal, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis
dampak dari masalah eksternal tersebut terhadap organisasi senat. Lalu mencari problem solving oleh seluruh anggota, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, dan melakukan komunikasi terbuka serta melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dan merancang strategi untuk memastikan keterlibatan aktif. Jadi, gaya kepemimpinan yang saya gunakan adalah gaya kepemimpinan demokratis. Karena menurut saya antara pemimpin dengan anggota organisasi itu sama-sama saling membutuhkan. Dan setiap anggota organisasi itu berhak atas ide-ide dan pendapat mereka. Jadi, dengan ide atau pendapat mereka, itu nantinya juga bisa membangun organisasi menjadi lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian pendapat saya mengenai kepemimpinan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.